Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila akan membahas mengenai isu kesetaraan gender. Jika dari kalian ada yang penasaran, silakan simak video berikut ini. Nah, isu ketidaksetaraan gender sendiri itu seringkali dicurahkan kepada kaum perempuan, di mana kaum perempuan itu seringkali tidak mendapatkan tempat yang layak di berbagai sektor seperti lingkungan, keluarga, dan ekonomi. Nah, itu makanya kita sebagai mahasiswa harus memperjuangkan kesetaraan gender agar kaum perempuan bisa ditempatkan di tempat yang layak. Nah, faktor utama yang terjadi ketidaksetaraan gender sendiri itu adalah paham konservatif atau paham tradisional yang terlalu mengekang wanita, sehingga wanita itu tidak mendapatkan hak dan kesempatan yang selayaknya. Nah, lalu apa saja dampaknya yang ditimbulkan dari ketidaksetaraan gender terhadap wanita? Yang pertama ada marginalisasi. Marginalisasi itu adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok didiskriminasikan berdasarkan gender yang biasanya berakhir pada kemiskinan. Yang kedua ada subordinasi, yaitu adalah suatu pandangan atau perspektif yang memposisikan peran gender satu yang lebih tinggi dari yang lainnya, dengan anggapan bahwa perempuan bertanggung jawab atas urusan rumah tangga dan reproduksi saja. Lalu yang ketiga ada stereotip. Stereotip ini adalah sebuah justifikasi atau pembenaran untuk tindakan yang satu kelompok perbuat terhadap kelompok lain, dan ini seringkali mengarah pada ketidakseimbangan yang membebankan satu kelompok. Yang keempat ada kekerasan, yaitu di mana ada sebuah perlakuan terhadap perempuan yang menyebabkan sakit secara fisik, seksual, psikologis, ataupun pengabaian dalam rumah tangga, termasuk ancaman atau pengerenggutan kebebasan secara paksa. Dan yang terakhir ada beban ganda, yaitu adalah kondisi di mana satu gender, terlebih perempuan, itu berhadapan dengan tanggung jawab yang lebih banyak dibandingkan dengan gender lain. Dan tentu hal ini itu mencerminkan diskriminasi terhadap perempuan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang gender dan kewarganegaraan. Nah, sebelum membahas lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita memahami dulu nih, gender dan kewarganegaraan itu ada apa. Nah, gender ini merupakan penilaian kepada seorang laki-laki dan perempuan yang dimana itu dilihat dari tingkah lakunya. Nah, gender ini juga sebagai konstruksi sosial yang membedakan peran antara laki-laki dan perempuan, dan juga memainkan peran sentral dalam membentuk pengalaman kewarganegaraan secara individu dan kolektif. Nah, setelah membahas gender, kita akan beranjak kepada kewarganegaraan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kewarganegaraan ini? Kewarganegaraan ini merupakan di mana seorang individu itu sudah berada di dalam suatu negara. Nah, saat dia sudah berada di dalam suatu negara, si negara ini wajib melindungi individu tersebut, karena bagaimanapun individu ini sudah merupakan bagian dari warga negaranya, seperti itu. Nah, kemudian kewarganegaraan ini juga bukan hanya sebagai kewajiban hukum atau hak politik semata, tetapi juga sebagai kerangka kerja yang mencakup tanggung jawab sosial, moralitas, keterlibatan warga negara, dan literasi politik. Nah, tadi sudah disinggung mengenai gender itu melibatkan dua peran, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, banyak sekali kasus di Indonesia ini bahwa seorang perempuan itu banyak mengalami diskriminasi. Diskriminasi dalam hal-hal apa? Contohnya itu dalam hal pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Contoh singkatnya saja, banyak kasus-kasus yang sering dialami oleh seorang perempuan. Contohnya saja, perempuan itu sering mendapatkan kalimat-kalimat seperti, ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi, padahal nanti kan ujung-ujungnya juga di dapur. Ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi, padahal ujung-ujungnya nanti kan juga mengurus anak. Dan ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi itu, padahal kan nanti juga ujung-ujungnya mereka bergantung kepada laki-laki, seperti itu. Padahal sebenarnya hak perempuan dan laki-laki itu harusnya seimbang, setara, sejajar. Supaya apa? Supaya seorang perempuan dan laki-laki itu bisa mengekspresikan dirinya secara sempurna, sehingga nanti dampaknya akan kepada lingkungan sekitar. Nah, sehingga secara global evolusi kewarganegaraan dan kesetaraan gender ini saling berkaitan. Perjuangan untuk hak-hak perempuan dan pengakuan atas identitas gender yang beragam merupakan bagian dari perjalanan menuju kewarganegaraan yang lebih inklusif dan adil. Sehingga apabila laki-laki dan perempuan ini mendapatkan hak yang adil, maka warga negara itu akan menjadi negara yang sebaik-baiknya. Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, negara menjamin setiap warga negara mendapatkan pendidikan selama 9 tahun. Dalam pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun, masih banyak penelitian
yang menyatakan bahwa perempuan-perempuan di Indonesia belum mendapatkan kesetaraan dalam segi pendidikan. Banyak pikiran-pikiran primitif yang berpikir bahwa perempuan tidak layak dan tidak pantas untuk mendapatkan pendidikan. Hanya laki-lakilah yang pantas untuk mendapatkan pendidikan. Padahal, semua orang dan semua gender pantas untuk mendapatkan pendidikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bappenas menunjukkan bahwa kesenjangan melek huruf antara laki-laki dan perempuan sangat signifikan, di mana perbedaan laki-laki sebesar 93,4%, sedangkan perempuan 85,5%. Jika dilihat dari jumlahnya, perempuan masih terdapat 11,7 juta perempuan yang buta huruf dibandingkan dengan laki-laki yang hanya 5,2 juta. Hal ini menjadi bukti bahwa kesenjangan atau ketidaksetaraan gender dalam praktik pendidikan terjadi di Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai isu kesetaraan gender, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu bagaimana sih konsep gender itu. Nah teman-teman, konsep gender itu berhubungan dengan perbedaan peran antara lelaki atau perempuan yang dilihat dari segi sejarah, bukan dilihat hanya sekedar dari jenis kelamin atau seks. Peran itu bisa meliputi seperti sifat, sikap, dan perilaku yang dimiliki oleh lelaki maupun perempuan. Contohnya itu seperti laki-laki itu dikenal sebagai sosok yang lebih kuat, sementara perempuan lebih dikenal sebagai sosok yang lemah lembut. Nah, akan tetapi perlu digarisbawahi nih teman-teman, bahwasanya peran tersebut bisa saja dimiliki oleh lelaki maupun perempuan. Sistem patriarki adalah sebuah sistem sosial yang dimana menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan juga mendominasi dalam berbagai peran yang ada di masyarakat. Hal ini sangat ditolak oleh perempuan karena perempuan sangat dirugikan dalam sistem patriarki ini. Mereka cenderung direndahkan dikarenakan sistem ini percaya bahwa kedudukan laki-laki ini lebih tinggi dibandingkan kedudukan perempuan. Hal ini akhirnya menjadi budaya turun-temurun yang sangat sulit untuk dihilangkan. Terdapat beberapa contoh budaya patriarki yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam ranah rumah tangga. Contohnya seperti perempuan yang selalu dituntut untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang sebenarnya hal tersebut juga bisa dilakukan oleh laki-laki. Yang kedua adalah ranah pekerjaan. Perempuan cenderung tidak bisa memilih pekerjaan yang mereka inginkan, terutama pekerjaan-pekerjaannya di mana hal tersebut didominasi oleh laki-laki dan juga sering dikerjakan oleh laki-laki. Kemampuan perempuan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut masih diragukan. Yang ketiga, perempuan juga sangat diragukan dalam ranah politik. Mereka cenderung tidak disarankan untuk terjun ke ranah politik dan juga pemerintah. Pendidikan Pancasila dalam kesetaraan gender sangat berperan penting dalam menyalurkan bagaimana itu kesetaraan gender ke dalam masyarakat di Indonesia, sehingga diharapkan pemuda-pemuda yang menjadi penerus akan menjadi agen dalam menyalurkan bagaimana itu kesetaraan gender, bagaimana prinsip-prinsip yang harus ditanamkan